Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Atalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengetahui dan mengenal sifat koligatif larutan pada kimia. Di sini langsung saja, di sini bisa kita lihat terdapat artikel dari media Indonesia yang bisa dicek di kolom deskripsi. Di sini ia mengatakan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi zat terlarut. Hukum sifat koligatif ini didasarkan pada hukum Raoult. Kata koligatif berasal dari bahasa Latin, yaitu colligere, yang berarti berkumpul atau bersama. Oleh karena itu, sifat ini terkait dengan pengaruh kebersamaan kolektif dari semua partikel dan tidak terikat dengan sifat atau keadaan partikel itu sendiri. Secara keseluruhan, semakin banyak zat terlarut, semakin besar sifat koligatifnya. Sifat koligatif hanya memperhatikan kuantitas, bukan kualitas. Sifat-sifat larutan seperti warna, kekentalan, dan konduktivitas listrik adalah sifat-sifat yang tergantung pada jenis zat terlarut. Secara keseluruhan, sifat koligatif larutan memiliki berbagai jenis, termasuk penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Di sini saya akan membahas contoh soal mengenai materi dari artikel tersebut. Contoh soal pertama. Diketahui massa etilen glikol Mr sama dengan 62, minimum yang harus ditambahkan ke dalam radiator yang berisi 1 kg air agar tidak membeku pada suhu minus 4 derajat adalah berapa gram? Jika koefisien bekunya 1,86 Celcius per M, maka di sini kita catat yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu suhu titik agar tidak membekunya, yaitu titik bekunya itu minus 4 Celcius. Massa air 1 kg atau bisa kita ubah menjadi gram, yaitu 1000 gram. Mr ethylene glycol sama dengan 62. Koefisien beku air 1,86. Untuk mencari ini, kita harus memasukkan rumus, yaitu delta TF sama dengan massa dikali koefisien F, yang dimana diketahui delta TF-nya itu 4 dan massanya itu XGR per MR dikali 1000 dikali massa per 1000. Di sini bisa kita masukkan sesuai dengan yang diketahui, lalu dikali dengan koefisien Friesnya 1,86. Nah, di sini kita dapatkan bahwa XGR sama dengan 4 kali 62 per 1,86, karena 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 dan XGR-nya pindah ruas. Dan didapatkan yaitu X sama dengan 133,33 gram, yang dimana bisa kita samakan dengan 134. Nah, 134 ini adalah massa dimana zat tersebut membeku pada suhu minus 4 derajat Celcius. Ya. Langsung kita ke contoh soal kedua. Diketahui sebanyak 6 gram urea CONH2 dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat. Jika tekanan jenuh uap air pada suhu tersebut sebesar 17 mmHg, penurunan tekanan uap jenuh larutan yang terbentuk adalah berapa titik-titik mmHg. Nah, di sini penurunan tekanan uap merupakan keadaan zat yang terjadi ketika tekanan uap pelarut turun akibat adanya zat terlarut. Langsung kita masukkan ke rumus yang diperlukan, yaitu XT sama dengan N urea per N urea plus N air, yang dimana N urea bisa didapatkan dengan massa dibagi MR-nya yaitu 60, dan di sini dibagi lagi dengan 6 per 60 ditambah 180 per 18, yang dimana didapatkannya dari massa air dikali dengan air tersebut, MR air tersebut. Nah, di sini didapatkan bahwa XT sama dengan 0,0099. Lalu kita masukkan ke rumus kedua untuk mencari tekanan uapnya, yaitu delta P sama dengan P dikali X. Nah, di sini dimasukkan bahwa 17 mmHg yang diketahui sebagai P-nya dikali 0,009 seperti yang diketahui sebagai XT, dan ditemukan jawaban adalah 0,168 mmHg. Nah, di situ kita bisa mengetahui suhu yang penurunan tekanan uap larutan berapa mmHg. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas kali ini.
Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.